bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga dan mengalir pahalanya hadiahkan untuk almarhum almarhumah orang tua. Karena yang namanya masjid tidak mungkin diperjualbelikan, tidak mungkin dihibahkan, tidak mungkin diwariskan. Walaupun kita sudah mati, pahala tetap mengalir sampai hari kiamat nanti. Mari support dengan donasi ke BSI Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Teras Dakwah. Nomornya nomor rekening 7444113377. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa apa kita, Mas? Ini kita buka Qurannya. Di sini kita boleh tersinggung dulu nggak? Nggak boleh. Janganlah. Isunya sensitif ini khususnya bagi teman-teman laki tapi nggak di sini ya, nggak di sini mungkin ya. Kalau di sini mungkin kuamah harus di checklist ya, centang biru. Ya. Yang mana nih? Yang di sini. Oh, yang di sini. Ya kuamah itu ada batasnya. Dan sebenarnya belum maksimal gitu. Perlu ditingkatkan. Gitu. Cuma yang jadi heran adalah ini judul kan pejantan tangguh, Ustaz. Iya deh. Ini yang pejantan tangguh banget. Tangguh banget. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad nih. Materi yang sebenarnya ini gong banget lah kalau buat saya itu lagi sedih, Ustaz. Sedih banget. Karena kemarin ini gara-gara postingan Teras Dakwah juga, Ustaz. Yang mana? Kapan ya? Yang bahas perceraian. Oh, iya. Ya betul ya? Iya. Jadi ada data menunjukkan bahwa tahun 2022 ya atau 2023. Intinya kita mengalami puncak dari angka perceraian yang sangat tinggi. Dan itu ya kabar sedih atau senang? Sedih, Ustaz? Sedih lah harusnya ya. Karena itu bagian dari visinya iblis. Ini langsung ya kita bahasan, Ustaz. Kita waktunya pendek aja langsung das. Ya, karena iblis itu kalau anak buahnya syaitan itu laporan, lapor bos, saya sudah membuat fulan tidak sholat gitu. Itu kata iblis biasa. Tapi kalau ada anak buahnya yang bilang, bos lapor, saya sudah membuat fulan dan fulanah bercerai. Itu kata iblis, wah ini baru anak buahku, sini ya. Dikasih singgasananya iblis untuk didudukkan dan diapresiasi. Bintang 5 lah ya. Kalau driver tuh bintang 5. Masih dikasih tips, Ustaz. Jadi sedih lah kabar yang menyedihkan bahwa ada. Saya penasaran lagi. Kemarin udah lihat saya itu berapa angkanya itu. Dan ternyata data berikutnya, kalau perceraian mungkin di sini ada yang belum nikah. Boleh angkat tangan yang belum nikah? Kayak mayoritas. Antum nggak usah angkat tangan, antum udah jelas bawa anak, nggak usah bilang belum nikah ya. Yang belum nikah coba angkat tangan. Habis ini juga saya semprot juga ini hari ini ya. Tenang, forum yang siap untuk tersinggung di sini. Ya, ini apa kita ganti hari ini adalah forum boleh tersinggung gitu ya? Ya. Maksud, boleh ya? Boleh, hari ini boleh baper, boleh tersinggung. Saya tak lihat postingannya Teras Dakwah dulu. Ini mana ya kemarin ya? Ini. Nih, kasus perceraian Indonesia mayoritas perempuan loh yang minta cerai. Angkanya 76% dari total kasus perceraian itu adalah pihak istri yang minta gugat. 76% loh, nggak main-main ya. Ini ternyata angka tertinggi di tahun 2022, betul ya? Iya. Jadi sekali lagi ini yang membuat kami sedih, karena iblis berarti kinerjanya works. Mungkin teman-teman yang jumbo belum bisa membayangkan kok segitu parah tuh kenapa? Kenapa gitu.
Tapi ini juga ada faktor dampaknya jadi ada, yaitu justru kalian yang belum nikah ini. Tahun 2023 kemarin ini kan 2024. Tahun 2023 itu menjadi angka terendah manusia di Indonesia ini minat dengan nikah. Itu angka terendahnya ada di tahun 2023 kemarin. Dan itu faktornya antum semua yang belum nikah ini. Salah satunya ya. Nah, apa sih? Ya, jadi kena juga gitu ya. Iya. Tadi yang cerai kena membuat iblis bahagia lah. Kalau kita sedih lah, orang-orang mukmin harusnya sedih dengan itu. Tapi ada pertanyaan, nah ini kenapa angka ini dari tertinggi setelah tahun 2011, paling rendah tuh kemarin tahun 2023. Saya bayangin berarti KUA nganggur, Ustaz. Dan trennya turun ya? Apanya? Maksudnya trennya turun dari 2000 sekian sampai 2000. Ya, turun terus. Trennya turun. Turun terus. Dan tahun 2023 menjadi angka terendah orang nikah. Apa orangnya nggak ada apa gimana gitu? Apa masa yang nikah nunggu mapan? Oh, nunggu mapan. Mapan tuh kalau ini ya, tidur tidak pada tempatnya, turu sing mapan gitu ya. Gitu ya mapan ya. Gini Ustaz, setelah dianalisa semua problemnya adalah mayoritas, karena tadi 76% wanita minta cerai, dan sementara juga kenapa banyak angka pernikahan turun, salah satu faktor besar, dan ini memang begitu, faktor besarnya adalah lelakinya tidak qawamah. Nggak usah nyalain akhwat, nggak usah nyalain perempuan. Kenapa? Ya kalau perempuan salah ada pasti, laki-laki apalagi. Cuma kami tidak diajari untuk menyalahkan kaum Hawa. Kenapa? Karena kisah Nabi Adam menunjukkan bahwa Allah pun sepertinya ingin menutupi kesalahannya Hawa dan limpahkan kepada Adam. Iya. Jadi yuk kita para ikhwan yang ngaku ikhwan ini, yang nggak pakai hijab ya, kita ini punya tanggung jawab besar, yang kalau perempuan kita salah yang dimintai tanggung jawab kita. Walaupun nanti yang tobat bareng-bareng, Masuk sih Ustaz, antum ngomong kayak gitu ada dalilnya enggak gitu? Ada. Yuk kita, antum punya HP, semua ada punya HP ya, ada ya. HP ini sekali-kali dilihat untuk yang manfaat ya. Buka Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Itu ada kisahnya yang akan kita mulai bab pejantan tangguh ini tadi, dimulai dari ayat ini. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 37. Ya, saya juga buka ya. Saya mulai dari tadi ya, latar belakangnya adalah kabar menyedihkan. Lah qadarullah kok ya, Teras Dakwah kemarin memposting itu, walaupun saya tahu karena ada program sekolah pengantin Ustaz ya, yang nanti di kuliah pranikah. Oh gimana? Kuliah pranikah komplit. Kuliah pranikah. KPK. Oh KPK. Tapi ya. Tanpa Pak Firly. Wah lagi. Ya. Tapi memang itu dibahas juga di kelas kami kemarin. Jadi kami punya komunitas sirah juga yang itu baru saja. Jadi ini masya Allah, Allah kalau mau jodohkan memang luar biasa. Kami membahas tentang angka terendah pernikahan dan angka tertinggi perceraian. Itu semua analisanya adalah karena laki-lakinya tidak qawamah. Masalahnya itu tadi, qawamah ki opo? Ya kan? Komawah tadi ada yang bilang komawah. Qawamah. Qaf, wawu, mim. Nih, tapi sebelum ke sana sudah dibuka Al-Baqarah 37? Sudah? Ya. 37 ya. Fatalaqqa Adam. Nah, Adam laki-laki apa perempuan? Mir rabbihi kalimat. Nah, di situ aja deh, enggak usah panjang-panjang. Pada kalimat itu aja. Yang maknanya gini, Allah mentalaki Adam dengan kalimat, dengan sebuah kalimat. Jadi Adam diajari oleh Allah beberapa kalimat dan kemudian Allah nanti menerima taubatnya. Kalimat apa? Kalimat taubat. Tapi yang diajari ilmu taubat adalah Adam. Ini kalau kita langsung masuk ke ayat 37 saya yakin bingung. Maka caranya gini, antum kalau tadabbur Al-Quran, antum lihat
di ayat itu rukuknya itu, tahu rukuk ya, ain kecil itu loh, ada ain kecil. Nah, itu antum cari ain kecil sebelum dari ayat yang kita tadaburi dengan ain setelahnya itu di ayat keberapa, paham nggak? Gini, antum yang antum bukakan ayat 37 nih, ya kan? 37. Antum cari rukuk penutup ayat di tema 37 ada angka berapa ayat? Ain kecilnya. Ya, saya ulang ya, antum buka 37 nih. 44. Antum cari ainnya di ayat keberapa? Bisa sebelum, bisa sesudah. Ayat mulai dari ayat 30 ya. Berarti ainnya di 29, betul? Ya. Antum note dulu di situ. Itu ain pertamanya dimulai dari 30 berarti ya. Karena ainnya di 29, berarti kita mulai dari ayat 30. Terus antum cari ain berikutnya di ayat berapa? Ain berikutnya berapa? Kepanjangan. Ada lagi atasnya. 39. Oke? Sudah dapat? Nih di antara ilmu tadabbur yang diajarkan guru-guru kami. Jadi gini, antum kalau langsung masuk ke ayat 37, saya yakin bingung, apa ini tiba-tiba Adam suruh taubat, kemudian Allah menerima taubatnya, antum mesti bingung, ya kan? Antum cari dulu tadi rukuk atas dan rukuk bawahnya ada di ayat mana? Sudah ketemu tadi kan rukuknya di ayat 29 yang atas. Berarti mulainya adalah 30. Kenapa? Karena rukuk ain itu menjadi pembatas tema. Oke? Jadi kalau baca Quran, kita ini punya tema-tema. Ada Quran punya tema besar, yaitu tema besarnya akidah, kisah dan hukum. Tapi nanti ada tema-tema kecil. Ada bab muamalah, mungkin perekonomian di situ, mungkin nanti ada keluarga dan seterusnya. Tapi yang kita bahas di sini ayat 37. Tadi saya awali dengan kalimat ini tadi ya. Saya sedih karena ada data yang membuat kita sedih, yaitu perceraian yang tinggi. Bahkan perceraian itu banyaknya, mayoritasnya adalah gugat cerai. Artinya istri yang minta cerai, berarti istri nggak nyaman dengan rumah tangganya. Oke? Dan angkanya 76%. Setelah diteliti ternyata faktornya adalah laki-lakinya nggak qawamah. Makanya tadi kami bilang, kami tidak diajari untuk biasa menyalahkan kaum Hawa. Kami diajari untuk introspeksi diri kami, dan justru Allah mengajarkan kepada kami, kepada kita, bahwa yang introspeksi pertama adalah laki-laki. Oke, gitu ya, para pejantan tangguh, kita ngomong secara lelaki nih hari ini ya, gitu ya. Nah, ayat yang kita ambil adalah ayat 37, Al-Baqarah ayat 37. Di situ intinya kan Adam suruh bertobat, gitu kan? Yeah. Nah, tapi kita sudah temukan rukuknya tadi. Berarti mulai dari ayat 30 sampai 39. Berapa ayat? Berapa? 30? 10. Berapa? 10. 10. Dan begitulah dulu para sahabat diajari Quran oleh Rasul, maksimal 10 ayat. Apanya? Ya, sahabat kalau diajari ayat-ayat oleh Rasul itu maksimal hanya 10 ayat. Dan Rasul hanya akan menambah kalau sahabat itu sudah mengamalkan ayat itu. Mengamalkan ya? Mengamalkan. Bukan cuma hafal. Bukan cuma hafal, bukan. Makanya dulu para sahabat itu sedikit yang hafal 30 juz itu sedikit banget. Iya sih. Gak semua. Gak semua. Tapi akhlak para sahabat semuanya Qurani. Nah, itu dahsyatnya. Itu kalimatnya Ibnu Mas'ud, bukan kalimat saya. Kata Ibnu Mas'ud, generasi kami adalah generasi yang penghafal Qur'annya nggak banyak, tapi semua generasinya akhlaknya Quran. Bahkan Umar pun setahu saya tidak ya. 30 ya. Sewaktu Rasulullah SAW wafat itu Umar belum hafal 30 juz. Itu dia masih mendalami Al-Baqarah dengan durasi 12 tahun hanya untuk Al-Baqarah. Oke. Jauh dengan kita ya, jauh. Dan Ibnu Mas'ud masih tambahi kalimatnya. Ini ya, kita tadi sudah sampaikan, ini di sini boleh tersinggung. Apa kata Ibnu Mas'ud? Akan datang satu masa di mana penghafal Qur'annya banyak tapi kelakuannya enggak Qur'ani. Enak enggak? Agak sakit ya, gitu kan, agak sakit. Begitulah generasi kita hari ini. Penghafal Qur'an ada di mana-mana. Tetapi kenapa angka perceraian tinggi? Qur'an di mana-mana yang penghafalnya banyak. Tapi bahkan kata qawamah aja kita nggak ngerti.
para pejantan tangguh nih. Ini sekali lagi ini ruang Boleh tersinggung. boleh tersinggung, boleh baper, boleh buka tapi nanti nunggu adzan maghrib ya, kayak gitu ya. Boleh ya. Ayat 37 ya, karena begitu kami pun mencoba mempraktekkan bahwa hafalan tetap, antum baca Quran tetap, antum hafalkan Quran tetap, cuma kasih ruang dong, kasih ruang untuk tadabbur Al-Quran, supaya Quran itu merubah akhlak kita, supaya Quran itu menjaga kita dan kita menjaga Quran. Menjaga dalam bahasa Arab adalah kata hafid. Iya. Ya. Jadi kalau mau disebut hafid ya paling tidak kita jagain Quran itu sampai merubah akhlak kita. Kalau sebatas hanya menjaga hafalan Quran lalu ngerasa cukup di situ, mohon maaf sekali. Pembunuhnya Ali bin Abi Thalib itu penghafal Quran 30 juz. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Dosa besarnya membunuh Ali bin Abi Thalib, dan saat membunuh dia masih terus membaca Al-Quran. Oh. Nggak enak ya, ini kayaknya ngaji apa ini sore ini kok isinya nggak enak terus gitu ya. Yang enak nanti itu takjilnya yang enak. Nanti ada solusinya enak. Kalau para pejantan tangguh ini kemudian mulai hari ini saya akan qawamah, itu solusinya ketemu sudah. Sudah itu dari teras dakwah insyaallah jariah Ustaz untuk insyaallah teman ya. Udah nggak enak terus ini. Kenapa? Karena saya berbicara di depan para mahasiswa dan mahasiswi. Iya. Antum kan kalau bikin skripsi kan ada yang namanya latar belakang masalah, betul? Oh ini saya kasih masalahnya dulu ya. Nanti semoga nyampe sampai ke solusi, semoga gitu kan. Habis itu antum bisa skripsi, wisuda, dan antum jadi qawamah, yang perempuan jadi solihat, kemudian antum jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Amin. Kan? Cuma masalahnya ada ini tadi ya. Masalahnya adalah satu, ayat 37 adalah yang disuruh taubat oleh Allah adalah Adam. Maka antum cek dulu 37 ini tema pembatasnya mana. Sudah ya, tadi berarti 10 ayat ya. Mulai dari ayat 30 Allah sampaikan hendak menciptakan khalifah di muka bumi, kan gitu. Berarti Adam belum ada, karena Allah hendak menciptakan. Tapi tugasnya sudah ada. Apa tugasnya? Khalifah. Lokasinya di bumi. Jadi job desk-nya udah jelas. Ada job desk, ada lokasi tempat untuk menjalankan job desk. Oke. Orangnya udah ada belum? Belum. Berarti yang namanya lowongan pekerjaan itu udah pas. Job desk-nya ada dulu, karyawannya baru nyari kan gitu. Iya. Oke. Yang jadi masalah hari ini adalah kita udah hidup di dunia ini tapi nggak ngerti tugas kita apa. Itu kalau perusahaan kira-kira bangkrut nggak punya karyawan nggak dong kayak gitu? Iya, dia masuk kantor. Dia masuk kantor. Muter-muter. Ngapain? Ya saya sejam ngupil. Terus habis itu bayangin apa gitu. Tahu-tahu udah sore saya pulang. Job desk nggak dijalankan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Ya kacau itu perusahaan, betul? Bangkrut. Ya. Nah bangkrut pasti. Nah, kita ini hari ini generasi bangkrut itu tadi. Karena yang senang iblis. Iblis senang banget lah, 76% wanita menggugat cerai. Dan angka tertinggi ada di tahun 2022 kemarin. Artinya setelah pandemi kan pandemi memang sempat tajam tuh waktu itu. Karena ternyata pemasukan turun. Bukan sekedar itu Ustaz. Suaminya pulang di rumah karena harus di rumah. Ternyata nggak bisa ngimami sholat. Oh iya. Ingat. Jadi kalau di luar rumah dia ditanya ada sholat mas? Sudah gitu kan. Saya ya karena selama ini makmum terus gitu. Itu kalau sholat ya. Kalau di luar nggak sholat, ternyata pas pandemi waktunya sholat gitu kan. Udah gitu hidup sama mertua lagi gitu kan. Terus disuruh mas ngimami mas. Saya agak mules ini pak gitu. Terus cerai gitu kan. Apa sih maksudnya? Itu nggak solusi. Solusi sekali lagi ini. Yuk kita belajar pada kisah Nabi Adam. Sebenarnya materi kita hari ini hanya melanjutkan kisah kemarin, Ustaz. Iya. Ya. Tapi kita perdalam tadabburnya. Ya, kita perdalam dengan kata pejantan tangguh itu. Karena Nabi Adam adalah the first of pejantan tangguh. Iya. Ayat 37, yuk balik ke Quran kita. Ayat 37. Naik ke ayat 30, Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Direspon sama malaikat. Malaikat nanya kan, ya Allah tuh yakin tuh, gitu kan, kayak soalnya kayak gitu ya. Tuh malaikat bilang tuh manusia tuh nanti bikin kerusakan, betul? Sampai bertumpah darah, betul? Nah, tadi rumah tangga itu ada yang berakhir bercerai, ada yang berakhir dengan bunuh-bunuhan. Ada nggak? Ada.
tambah sering yang dapat sih. Apa nih? KDRT tapi bukan sekedar pemukulan tapi sampai bunuh, bahkan sampai nauzubillah mutilasi. Betul. Mungkin teman-teman juga sering dapat berita itu. Tahu ya, berita itu tahu ya. Itu bukan fenomena biasa. Itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan malaikat, bahwa manusia itu akan melakukan kerusakan bahkan bertumpah darah. Masa solusi rumah tangga bunuh? Gak enak banget ya. Rumah tangga itu tempat yang harusnya sakinah, mengaplikasikan cinta dengan santun yang disebut dengan mawaddah, kemudian berkasih sayang, menebar kasih sayang yang kemudian disebut dengan rahmat. Indah, harusnya gitu. Kok bunuh solusinya? Artinya ada masalah besar berarti di negeri ini. Sudah? Tapi malaikat terus mengatakan, sementara kami ya Allah, kalau di bumi Allah itu nanti urusannya cuma ibadah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ya Allah, kami ini senantiasa bertasbih kepadamu, kami senantiasa memujimu, dan kami senantiasa mensucikanmu. Masa kami nggak cukup sih ya Allah? Ini kalimat malaikat. Yang jadi menarik kan gini, itu yang nyuruh malaikat ngomong kayak gitu tuh siapa gitu kan? Ini malaikat bukan sedang memprotes kebijakan Allah, bukan. Malaikat sedang ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa bumi Allah nanti isinya seperti yang diprediksi malaikat. Dan betul, apa yang disampaikan malaikat betul. Bahkan di negeri yang hari ini kita doakan semoga Allah berikan kemenangan untuk Baitul Maqdis. Amin. Itu nyata betul bahwa kerusakan dan bertumpah darahan ada di sana. Sudah? Tapi apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui sesuatu yang kamu tidak ketahui. Artinya malaikat tahu tapi tidak tahu semuanya. Kenapa? Karena di balik kerusakan itu akan Allah hadirkan seseorang yang melakukan perbaikan. Bukan hanya seseorang, akan ada kaum yang melakukan perbaikan. Kan ada yang rusak nih, ya kan? Motor antum kalau rusak ada yang memperbaiki enggak? Ada. Dibawa kemana? Bengkel. Nah, enggak mungkin bawa ke apotek enggak selesai, ya? Ban bocor bawa ke apotek, serahkan pada ahlinya. Berarti butuh ilmu, betul? Iya. Itu sebabnya ayat berikutnya Allah sampaikan wa 'allama adamal asma'a kullaha, ayat 32-nya, betul? Ayat 31, maaf 31. Sudah? Berarti manusia itu, kan ini kalau tadi ayat 30-nya Adam belum ada, betul? Ini ayat 31-nya Adam udah ada. Berarti manusia sudah nambah nih komponennya. Kalau komponen pertama tadi tentang job desk, tentang tugasnya dan lokasinya sudah ada, ditambah sekarang ada fisiknya dan ada rohnya. Sudah? Ayatnya wa 'allama adamal asma'a kullaha. Berarti temanya ilmu. Nah, ini sesuai dengan judul yang diajukan oleh BEM UAD. Temanya disiplin ilmu, betul ya? Ya. Jadi ternyata manusia punya komponen 4. 1, tugas di bumi Allah. 2, dia punya fisik. 3, dia punya roh. 4, dia harus punya ilmu. Ini kalau tidak dimiliki manusia, siapapun itu, personal saja, pasti akan ada kerusakan pada diri dia. Pasti. Dia nggak ngerti tugas. Dia fisiknya ada tapi jiwanya tak bersama itu, tak bersama fisiknya. Udah gitu nggak ngerti ilmu, dia nggak ngerti job desk dia apa, ngerjainnya gimana. Antum ke bengkel, tuh ban bocor umpamanya, antum kasih ke bengkel, bengkelnya qadarullah montirnya ini mungkin baru magang 2 jam, bukan 2 tahun, 2 jam. Nggak ngerti mau ngapain gitu, antum udah tungguin, mas mau diapain gitu mas, saya juga nggak ngerti mbak ini mau diapain motornya gitu. Jengkel nggak? Jengkel. Udah gitu dia sok tahu lagi bannya bocor yang dibongkar businya. Nera turun mesin. Turun mesin. Akhirnya dia melakukan kerusakan. Ya kan? Rusak tuh akhirnya. Antum nggak terima donek ke gengsi, bukan gengsi apa, hasad muncul, berantem, bertumpah darah gara-gara motor ya. Itu cuma motor. Ini bumi Allah diamanahkan kepada manusia, manusianya nggak ngerti harus ngapain. Sudah? Sudah apa belum nih? Sudah ya? Nah, kalau kita bahas 10 ayat terlalu panjang. Kita fokus hanya tentang pejantan tangguh, maka antum cari ayat mana yang memanggil nama Adam di situ. Di antara 10 ayat tadi, sudah ayat 37 ada 1. Kemudian ayat 31-nya juga ada, betul? Wa 'allama Adam.
Kemudian fatalaqqa Adam lagi. Nah, ada satu ayat lagi yang Allah panggil Adam di ayat nomor berapa? 3. Adam, ada kata Adam di situ. Ya, ayat 3. 3. Yakin? 3. Oke. Oh, yang ada 2 berarti. 3 ada Adam. Selanjutnya 35. Ah, ini tambah berat antum yang pada datang hari ini, yang para pejatan tangguh nih ya. Tadi udah ya. Laki-laki dia punya tugas, dia punya fisik, dia punya ruh, dia harus punya ilmu. Sudah? Di ayat 33-nya Adam diminta apa oleh Allah? Beritahukanlah kepada mereka. Ya, Adam dipanggil. Dam, aku kasih tahu nih para malaikat nih nama-nama benda ini. Ya kan? Tapi sebelumnya Allah punya cara, bukan Adam suruh langsung nyebutin, malaikatnya suruh nyebutin. Kat sini malaikat, gitu. Ya, ini ada nama-nama benda ini, coba sebutin. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Intinya saya nggak tahu ya Allah, karena ini belum kau ajarkan padaku ya Allah. Sudah? Berarti malaikat nggak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Adam, karena yang udah diajari Adam, gitu kan? Maka di ayat 33-nya Adam suruh presentasi, suruh ngajar. Nah, laki-laki itu punya tugas ngajar. Tadi udah dikasih ilmu kan sama Allah, ilmunya dari Allah dikasih tuh. Maka tugas antum adalah ngajar. Nih laki-laki catat khusus nih, antum punya tanggung jawab ngajar. Satu, antum punya tanggung jawab nyari ilmu, habis itu suruh ngajar. Oke? Dah. Ayat berapa lagi Adam dipanggil? Ayat 35. Apa kata Allah? Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Adam dipanggil oleh Allah, disuruh ngapain? Menempati sebuah tempat. Ya Adamuskun, ada kata sakan di situ. Askan, sakan, yang artinya tempat. Suruh nempati. Dah. Anta ini siapa? Anta berarti laki-laki, Adam lagi. Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Adam, kamu silakan ini kamu tempati, dan istrimu itu, kata zauj artinya pasangan, di jannah. Berarti laki-laki ditugasi oleh Allah untuk menyiapkan tempat tinggal. Belum paham? Kelihatan wajah-wajah belum paham kelihatan itu. Gini nih. Saya nanya deh kepada pejantan tangguh kita. Antum kalau yang belum nikah, apa yang antum pikirkan kalau nanti sudah menikah? Yang antum persiapkan awal apa? Tempat tinggal. Sepakat ya? Kalau kerja kan udah, ibaratnya gitu kan. Tapi pas udah mau minang anak orang kan antum harus pikirin tinggal di mana ya. Betul? Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa laki-laki ditugasi menyiapkan tempat tinggal. Bukan untuk membebani laki-laki, tapi untuk menjaga qawamahnya laki-laki. Karena kalau antum tinggal di rumah istri, bukan tidak boleh, jangan dibahas pakai hukum fikih. Hukumnya apa? Tinggal di rumah istri, nggak ada hukumnya. Yang penting antum punya tempat tinggal dan halal lah, itu dibahas hukumnya. Tapi kalau tinggal di rumah istri, sepanjang dia tidak tergores atau tergoyangkan qawamahnya, wibawanya, is okay, nggak masalah. Tapi bukan hal yang masalah yang kecil ketika istri mengatakan pas ribut nih, cuma salah paham, cuma gara-gara apa lauk imbarannya, kemudian istri bilang, kamu nih tinggal di rumah siapa mas? Sambil melengos gini. Oh, itu gimana antum sebagai pejantan tangguh yang setiap pagi keluruk gitu kan, tiba-tiba digituin, coba kira-kira gimana? Jadi ayam goreng. Nah, jadi ayam goreng. Masih manfaat Ustaz. Lapar. Paham ya maksud ayat ini ya? Ini bukan tidak boleh suami tinggal di rumah istri atau tinggal di rumah mertua, bukan tidak boleh. Antum mau tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah, ya nggak apa-apa. Cuma ngeluarin darah terus ya kan, PMI gitu kan, ngeluarin darah terus ya.
Sekali lagi, kalau itu tidak menjadi sesuatu yang menggoyahkan wibawa antum, nggak masalah. Tapi kalau antum sebagai laki-laki kemudian tergoyang wibawahnya di situ, tergoyang koamahnya di situ, itu yang harus dihati-hati. Belum kalau perempuannya juga punya income duit, ya, makin jatuh tuh wibawa laki-laki saat bahkan gaji laki-laki nggak lebih tinggi dari perempuan. Udah habis tuh di situ. Nah, ini yang perlu diperbaiki, bahwa laki-laki punya tugas qawamah. Laki-laki itu antum dari lahir oleh Allah sudah diberi qawamah dari lahir. Kenapa? Nanti kita bahas ayatnya. Tapi pada ayat ini dulu ada 4 poin yang kemudian kita dapetin. Adam dipanggil oleh Allah untuk dikasih ilmu, kemudian diminta ngajar, menyediakan tempat tinggal. Yang terakhir, Adam diminta Allah untuk bertaubat, diajari Allah kalimat taubat, karena nanti Adam dan Hawa kan bikin salah. Tapi kenapa yang dipanggil taubat cuma Adam? Karena Adamlah yang harus bertanggung jawab. Guru kami Ustaz Budi Azhari membacakan dalam kitab Jami'ul Ahkam dari Imam Qurtubi, menyampaikan bahwa seolah-olah Allah tuh ingin menutupi kesalahannya para perempuan. Dari ayat ini Allah pengen, oke deh, yang salah laki-laki dan perempuan, tapi yang tanggung jawab laki-laki. Seolah-olah gitu. Walaupun nanti yang bertaubat dua-duanya, karena kalimatnya nanti Allah sebutkan dalam ayat yang lain tentang kalimat Rabbana zalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Yang diminta taubat dua-duanya, tapi yang diajari kalimat taubat langsung dari Allah adalah Adam. Pertanyaannya, siapa yang ngajari Hawa? Pastilah Adam. Jadi gitu Ustaz. Permasalahan rumah tangga tadi itu, perceraian yang banyak atau bahkan daftar panjangnya angka tahun 2023 ini, panjangnya atau sedikitnya orang minat menikah itu salah satunya adalah dampak dari data perceraian yang sangat tinggi itu, sehingga muncul trauma padahal belum mengalami, muncul ketakutan, kemudian sang laki-laki juga akhirnya semacam minder terlebih dahulu. Nah, ini yang membuat qawamahnya bermasalah. Maka qawamah ini adalah lelaki yang berilmu, yang mengajar, yang menyediakan tempat tinggal yang dalam tanda kutip adalah nafkah, dan juga yang mengajak keluarganya bertaubat. Allah abadikan itu dalam surat An-Nisa ayat 34. Inilah ayat yang ingin kami hajar untuk kita semua pada sore hari ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ayat sepanjang itu Allah hanya bicara tentang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin untuk perempuan. Walaupun terjemahan kata qawam tidak bisa hanya sebatas pemimpin. Karena kata qawam nanti ada macam-macam tafsirnya. Terjemahnya pun luas. Kata qawam bisa memimpin, mendidik, mengayomi, melindungi, sampai mengajari, tadi mendidik. Itu qawam tuh gitu. Tapi dia bukan diktator. Kalau diktator enggak qawam namanya. Diktator itu jabar namanya. Pernah dengar Al-Jabbar? Allah yang maha apa? Jabar apa? Jabar itu kalau bahasa ini gampangnya apa ya? Terserah-serah Allah deh gitu. Nah, terserah Allah, ini alam-alamnya Allah ini kok Otoriter. ya, kalau untuk makhluk otoriter. Kalau untuk makhluk, tapi kalau untuk Allah, karena Allah punya sifat rahmat, maka bahasanya gini, otoriternya Allah tuh karena Allah punya kasih sayang buat kita. Beda dengan otoriter yang hari ini kalau kita bahasakan, wah ini suami otoriter nih umpamanya gitu kan, dia memaksakan kehendak gitu kan. Nah, itu nggak punya rahmat di situ. Nah, itu nggak masuk dalam qawamah. Qawamah itu dia pemimpin, iya, dia pengayom, iya, dia lindungi keluarganya, iya, dia didik keluarganya, iya. Karena kata qawam itu satu kata dengan kata qiyamul lail. Qiyam apa qiyam? Berdiri tegak. Maka laki-laki dia harus berdiri tegak. Kenapa? Karena kalau nanti istrinya salah, dia akan memberitahu, meluruskan istrinya dengan cara yang mawaddah dan rahmah tadi. Bukan
keplak, bukan ya. Dia kasih bahasa yang santun pada istrinya. Dan itu ada dalam Quran, ada nanti cara mengajar istri atau mengajar orang-orang yang ini kalau dikasih tahu ini langsung baper nih. Nah, itu ada caranya. Nah, nanti ada di sekolah pengantin Ustaz, gitu ya. Gitu ya. Siap. Ya, ini ayat tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki qawamah tadi ya. Itu satu akar kata juga dengan kata iqomah Ustaz. Iqomah. Antum komat ya, udah komat ini gitu kan. Kalau udah komat antum ngapain? Tiduran atau bangkit? Bangkit. Ya, jadi qawamah harus laki-laki yang bangkit. Bukan rebahan, bukan qawamah kalau rebahan. Ya, dia harus laki yang bangkit. Sudah? Dia satu akar kata juga dengan kata kaum tahu ya, kaum, kelompok, suku, pak kepala kaum, itu pernah dengar? Mbah kaum gitu pernah dengar? Nah, itu satu akar kata dengan kata qawamah. Sudah? Apa tugasnya qawamah? Allah berikan dua. Setelah Allah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Allah sampaikan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dih. Laki-laki itu dilebihkan daripada yang lain. Siapa yang lain? Perempuan. Nih tenang, perempuan jangan baper dulu di sini. Memang begitulah Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Laki-laki dilebihkan. Apa yang dilebihkan? Nah, ini yang bisa jawab saya kasih buku dari saya ini. Judulnya Kisah-kisah Nubuat dari Nabi. Bacaan tangguh, silahkan. Apa yang dilebihkan oleh Allah untuk laki-laki? Antum boleh sebutin 2 boleh, 3 boleh, 13 boleh. Nah, tahu Ustaz? Minimal berapa? 1? 2 deh, 2. Minimal 2. Ya. Karena kadang laki-laki 1 tuh nggak cukup. Gitu ya. Apanya nih? Itu jawabannya. Ya. Nah, monggo Ustaz. Bisa dikasih mic-nya Ustaz. Oh, gimana? Fisik Ustaz. Fisik, 1 fisik. Gimana? Maksudnya dilebihkan fisik itu gimana? Maksudnya fisik laki-laki lebih kuat. Belum tentu Ustaz. Karena gini, yang ahwat saya mau tanya, antum pernah PMS? Pernah ya. Nah, itu kadang ikhwan nggak kuat itu kalau dipraktekin ke ikhwan nggak kuat. Iya. Betul ya? Laki-laki punya tugas berat, iya. Kalau fisik kuat mungkin iya. Tapi kalau disamaratakan ternyata enggak. Kita ini enggak siap Ustaz. Kalau disuruh nyoba kontraksi itu kita enggak siap. Laki-laki enggak ada yang kuat mules tuh enggak ada. Ya. Laki-laki sih kasih diare dikit aja udah gulung komeng gitu kan, dikasih kontraksi ya. Ya, coba yang lain. Afan ya, enggak apa-apa ya. Ya. Nah, nanti ada lagi. Tafadhol. Akal dan pemahaman agama. Nah, ini boleh satu deh, satu ini satu. Oh, jadi 1. Masuk 1 dulu. Oh, masuk 1. Akal dan pemahaman agama. Oke. Kenapa jawabannya itu? Nih, hampir nih. Ini mau ke situ nih, Enggak apa-apa. Umar Sulaiman Ashqar. Kenapa jawabannya akal dan pemahaman agama? Atau gini deh, kenapa anti dapat inspirasi itu kenapa? Karena jawabannya benar, dapatlah buku ini dapat gitu. Cuma saya pengen tahu aja bagaimana cara Allah menghadirkan jawaban itu pada antum. Kira-kira kenapa? Siapa yang ceramah siapa? Masya Allah. Mas Ai. Ya, jawabannya betul. Sebenarnya tadi sudah saya kasih jawaban itu di awal kisah kita. Ayatnya tadi ya? Ya, apa coba? Wa 'allama Adamal asma. Apa yang Allah beri kepada Adam? Ilmu. Hawa ada di situ? Gak ada. Padahal perempuan harus nyari ilmu apa enggak? Iya, harus nyari ilmu. Sudah, sabar. Dapat Zat? Oke. Jawabannya dahsyat ya, Masya Allah, barakallah. Ini di spill dong, ini buku tentang apa? Ini buku tadi kami sampaikan ya bahwa gini, saya itu ditanya komunitas sirah kami punya komunitas sirah di Aqiqah Al-Kautsar. Mereka nanya gini, Ustaz, gimana cara mentransfer ilmu kepada istri, kepada ahwat? Karena kadang kalau kita kasih dalil itu mereka langsung menolak, ya nggak? Antum mau bahas, saya tanya deh kepada pejantan tangguh nih, antum kalau mau ngasih
ilmu ke perempuan langsung antum kasih dalil, apa ya? Contohnya apa? Kasih contoh, Ustaz. Ilmu apa yang buat perempuan sulit dibahas? Surat An-Nisa. Apa? Surat An-Nisa. Aku rada halus loh. Kasih Ustaz. Nah, ini Langsung. dapat, Ustaz. Saya ngasih. Saya agak halus tadi surat An-Nisa. Oh enggak, Ustaz? Nah, ini. Semoga memudahkan antum, Ustaz. Sepakat ya, Ustaz ya? Ayat poligami, betul nggak? Itu saya cuma bilang gini, antum kalau kasih ayat itu langsung ke perempuan di zaman hari ini yang perempuan jangankan poligami, suaminya chattingan dengan admin perempuan gitu, bisa masalah gitu. Itu ada caranya, dan caranya sekali lagi ini poligami dibahas, jangan. Udah antum udah senang dapat hadiah, ganti yang lain ya. Yang gampang nih, yang gampang, warisan. Oh iya. Warisan ini laki-laki sama perempuan beda kan? Beda. Laki-laki dapatnya berapa? 2 kali lipat dari perempuan. Oke? Kalau jadi perempuan kira-kira, aduh ini adil nggak sih? Gitu. Kira-kira gitu kan? Enggak. Ada nggak perempuan yang nggak terima dengan syariat warisan ini? Ada nggak? Jangankan perempuan, yang ikhwan aja ada yang nggak terima dengan ayat ini. Antum tahu, membagi warisan nggak sesuai syariat, maka pembagiannya haram, dan Allah ancam itu dengan neraka. Tapi kan perempuan masuk dapat separuh sih, Tad, gitu. Nah ini kalau kita para suami, para laki-laki ngasih ayat langsung kepada perempuan, nih ayatnya ini loh, dalilnya. Kamu nggak percaya kafir kamu gitu, mau berantem. Buku tadi itu menjadi gambar apa? Judulnya kan kisah-kisah ya. Nah, saya cuma ingin sampaikan nasihat dengan kisah, karena kisah itu adalah nasihat yang sangat lembut. Oke. Kita tidak harus langsung ngeluarin dalilnya, kasih dia kisah. Kasih kisah gini, kalau jelasin tentang warisan tuh gini. Dulu di masa jahiliyah, perempuan itu oleh orang-orang jahiliyah jangankan dapat warisan, wanita itu dulu adalah harta warisan. Paham gak maksudnya? Dulu perempuan itu jangankan dapat warisan, perempuan itu dulu adalah harta warisan yang dibagi kepada anak-anak ahli waris. Kayaknya belum paham. Gini. Ada orang jahiliyah nih. Istri berapa? Banyak gitu ya, enak lah ya. Yang jelas nggak cuma satu. Dan kadang mereka itu menikahi wanita-wanita di usia-usia yang masih sangat muda. Termasuk Rasulullah pun demikian. Artinya itu sesuatu yang saat itu lazim. Satu orang laki-laki punya istri bisa 6, bisa 10. Dan di antara 6 sampai 10 itu umpamanya ada wanita yang mungkin usianya 6 tahun, 10 tahun itu jadi istri tuh. Sementara si bapak ini punya anak laki-laki yang mungkin usianya udah 20 tahun. Ini contoh aja ya, ilustrasi aja. Waktu si bapak ini meninggal, ketemu malaikat maut, mati dia, maka anak-anaknya akan rayahan ibu-ibu yang muda itu untuk jadi istri dia. Belum paham? Di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Artinya wanita itu dulu jangankan dapat warisan, dulu wanita itu adalah harta warisan yang dibagikan kepada anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya tadi. Paham? Paham, Mbak? Antum susah bayangin hari ini. Kalau hari ini bayangin wong ibu misalkan ditinggal mati bapak udah umur 50 tahun. Ya anak gak minat. Iya. Paham ya? Maka antum harus berkisah masa jahiliyah untuk menerangkan tentang indahnya syariat warisan tadi. Dijelaskan tentang dulu syariatnya, dulu fenomenanya seperti ini. Syariat muncul, Allah muliakan perempuan dengan diberi setengah dari laki-laki. Kira-kira sudah cukup diterima? Lebih bisa diterima? Kita nggak usah pakai dalil, nggak usah, pakai kisah. Nah, buku itu adalah bagian dari cara laki-laki untuk mengajarkan kepada perempuan tentang hal-hal yang mungkin sensitif dengan cara berkisah. Paham? Ya, gitu-gitu, Ustaz. Oke, udah. Teman-teman Ahwat silakan lebih rapat, belakang sudah penuh. Ini pesannya untuk lelaki tapi yang hadir banyak kan solihat nih.
Ini karena bima faddalallahu ba'dahum ala ba'dih tadi, Ustaz. Apa itu? Karena tadi kan laki-laki dilebihkan urusan ilmu. Iya. Ayat berikutnya apa coba? Setelah Allah sampaikan laki-laki dilebihkan ilmu dan agamanya gitu kan? Tadi jawabannya gitu ya. Sudah? Apa kata Allah berikutnya? Setelah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'dih wa bima anfaku min amwalihim. Laki-laki menafkahkan sebagian hartanya untuk perempuan. Saya nanya kepada yang akhwat, antum suka harta apa enggak? Oh, sepakat. Sudah? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu ditanya karena Allah yang paling pengertian terhadap hamba-hambanya. Dah, kalau urusan duit sepakat. Perempuan semuanya minat dengan duit. Makanya laki-laki itu yang qawamah adalah laki-laki yang dermawan, bukan yang pelit. Sepakat ya? Sepakat ya? Nah, senang kalau laki akhwat senang. Kalau urusan harta akhwat senang. Ya, dah. Tapi masalahnya kalimat Allah tadi itu kan urusan harta itu poin kedua. Oke? Poin pertamanya apa? Ilmu. Ilmu. Itu sebabnya lebih banyak pengajian ibu-ibu daripada bapak-bapak. Karena sejatinya para perempuan itu haus akan ilmu. Masalahnya bapak-bapaknya ini yang nggak qawamah, nggak mencari ilmu, itu masalahnya. Sekalinya Allah kasih seminar sepekan sekali namanya Jumatan, adalah jam tidur siang paling enak. Sudah Jumatan tidur, nggak ada majelis ilmu yang dia dalami. Terus apa yang mau dia sampaikan kepada para akhwat, kepada para nisanya tadi, kepada istrinya, pada ibunya, mungkin kepada saudari perempuannya? Karena bab qawamah bukan hanya bicara antara suami dan istri. Dia laki-laki tadi warisan dapat 2 kali lipat dari perempuan, tapi dia nanggung 4 perempuan. Perempuan saat bukan istri, saya tegasin ya, 4 perempuan. Sabar ya. Sabar. Yaitu ibu, saudari perempuan, istri dan anak perempuan. Itu tanggungan laki-laki. Iya. 1 laki-laki. Oke? Jadi 1 perempuan ditanggung oleh 4 laki-laki. Bapaknya, saudara laki-lakinya, suaminya dan anak perempuannya. Jadi gini Ustaz, ini fenomena aja, bahwa kalau hari ini ada para janda yang sampai kerepotan nyari nafkah untuk menghidupi anaknya, ketahuilah itu peradaban lagi sangat rusak. Saya tanya, itu hari ini terjadi apa enggak? Terjadi. Karena para laki-lakinya enggak ngerti syariat. Ketika saudarinya mengalami perceraian katakanlah, dibiarin aja. Padahal yang harus menanggung kehidupan dia adalah para laki-laki tadi. Kenapa? Allah lebihkan laki-laki dari para perempuan urusan ilmu dan urusan laki-laki memberi nafkah kepada perempuan. Maka kalau laki-laki hari ini hanya bicara, saya udah sibuk kerja Ustaz, nggak sempet saya ngaji, nggak sempet saya nambah ilmu, nggak sempet saya baca Quran. Saya bilang, kalau tugas laki-laki hanya menafkahi, Abu Jahal juga lakukan itu Ustaz. Betul? Iya. Fir'aun juga nafkahi itu istrinya. Terus apa bedanya kita dengan orang kafir? Apa bedanya kita dengan orang Nasrani hari ini katakanlah? Kan mereka para suami juga menafkahi istrinya, betul? Tapi laki-laki punya tugas utama yang Allah abadikan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah tidak bilang gini, laki-laki jaga keluargamu ya, enggak gitu. Allah tegaskan dirimu dulu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya laki-laki dibebani untuk punya ilmu dulu. Paham? Laki-laki punya ilmu dulu, habis itu ilmunya dia berikan kepada yang jadi naungan dia. Salah satunya istri misalkan. Sudah, lawang istri itu bukan hanya seneng duit, dia itu seneng ilmu. Nyatanya hari ini yang jamaah lebih banyak akhwat. Paham? Ini Allah lagi tunjukkan di Indonesia ini, di fenomena manapun, bahwa sebenarnya perempuan itu minat dengan ilmu. Cuma sayang kadang di rumah dia nggak dapat. Makanya sampai main ke teras, yang ada dakwahnya, teras dakwah. Gitu. Dan di rumah keluar ke teras. Ya, setahid gitu ya. Berarti ini ujung-ujungnya atau akar masalahnya pada laki-laki dong? Makanya judulnya Pejantan Tangguh. Kami ingin kembalikan para laki-laki. Yuk, jadilah qawamah. Jadilah pejantan tangguh seperti yang Allah inginkan. Karena kalau kita para laki qawamah, insya Allah perempuan akan merasa terlindungi.
Ini masih digoreng juga. Kenapa perempuan harus dilindungi gitu? Emang kami hewan yang hampir punah gitu harus dilindungi gitu? Enggak. Ini bukan untuk merendahkan perempuan, justru Allah ingin melindungi perempuan karena tadi perempuan kalau salah oleh Allah tuh pengen ditutupi kesalahannya dan dilimpahkan kepada laki-laki. Apa enggak kurang sayang Allah kepada perempuan? Sebegitunya Allah menghargai perempuan. Makanya tadi ayat poligami, siapa tadi yang bikin provokasi, siapa tadi? Yang di belakang tiang Itu ayat untuk melindungi perempuan. Ngasih nggak terima nih, nantilah kapan-kapan ya kita pakai kisah aja ya, karena kisah adalah nasihat yang lembut. Nanti kalau bahas poligami sampai isya saya dicegat, nggak boleh pulang nanti gitu ya, gitu. Kapan-kapan lah gitu ya. Ya problemnya di laki-laki Ustaz. Ini Masya Allah, Allah hadirkan para pejantan tangguh yang insya Allah mereka datang karena justru mereka punya qawamah Ustaz. Justru mereka ada yang belum nikah? Ada? Nih ada yang belum nikah? Ya, banyak qawamah di sini, monggo silahkan kontak. Di belakang tuh juga tuh. Belakang qawamah. Gitu ya. Gitu ya. Makanya saya pesan kepada santri-santri kami. Saya ngajar itu di salah satu bukan salah satu ya, ada salah 4 pondok pesantren yang kami ngajar. Di antara 3-nya adalah para akhwat, anak-anak SMP, SMA. Saya bilang kepada mereka, besok kalau nyari suami itu jangan cuma nyari soleh, karena soleh nggak cukup. Ya. Antum harus nyari yang qawamah. Masalahnya itu tadi, kadang qawamah belum dikenal. Kata qawamah itu kadang nggak dikenal. Maka laki-laki yang qawamah adalah laki-laki yang dia punya ilmu. Ilmu di sini sekali lagi bukan sekedar ilmu kuliah gitu, bukan ya. Ilmu agama. Ilmu agama. Karena antum akan hantarkan istri antum sehidup sesyurga. Dan itu butuh ilmu. Itu butuh kendaraan yang itu kalau laki-laki nyari ilmu dengan sangat serius. Ada Ustaz, teman saya itu nyari ilmu sampai ke Depok sana hanya untuk kuliah di Akademi Sirah. Dari Jogja, kalau waktunya kuliah dia naik bus ke sana. Saya nggak bayangin berapa biaya yang dia keluarkan hanya untuk jaga qawamahnya. Itu pasti istrinya beruntung banget. Istrinya beruntung banget. Ngelaju loh, bukan ngekos di Depok, bukan. Dia ngelaju. Jadi kalau sudah selesai kuliah, dia pulang Ustaz. Dia pulang. Dia urus lagi keluarganya, dia kerja, dia nafkahi. Udah, waktunya dia majelis ilmu ke Akademi Sirah lagi, dia berangkat lagi. Itu lelaki qawamah tuh kayak gitu. Gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita buka jam berapa ya? Maghrib ya? Ya, mari. Kita ada waktu panjang untuk diskusi. Jadi yang sudah terbakar nih para lelaki ataupun para perempuan yang sedang mencari qawamahnya, berarti bukan mencari separuh jiwaku, separuh qawamahku. Gantilah separuh, betul. Bukan separuh, seutuh qawamahku. Tadi saya tambah dikit yang kenapa jangan nyari cuma soleh ya. Ada sahabat yang oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Siapa itu? Satu sahabat toktil, namanya disebut siapa? Zaid. Betul sekali, Zaid bin Harithah. Antum tahu apa kasusnya? Kasusnya adalah perceraian. Zaid bin Harithah nikah dengan sepupunya Rasul Zaid, yaitu Zainab binti Jahaz. Zainab binti Jahaz adalah wanita Quraisy, mulia, nasabnya tinggi. Tapi Zaid bin Harithah tadinya adalah budak. Itu yang membuat Zainab binti Jahaz itu tidak hadir rasa cinta, paham ya? Nggak bisa dipaksa, karena cinta tak bisa dipaksa, ya kan? Nggak ngalir gitu cintanya. Kenapa? Zaid adalah mantan budak, dan itu membuat akhirnya Zaid nggak kuat. Kenapa? Qawamahnya juga nggak kunjung keluar karena dia dipandang itu tadi nggak sekufu, paham ya? Ada bab nggak sekufu di situ yang membuat Zaid akhirnya minta kepada Rasul, ya Allah, saya mau cerai ya Rasul. Kata Rasul, bertakwalah kepada Allah, tahan dulu, jangan cerai lah. Karena cerai itu tadi sesuatu yang Allah sebenarnya perbolehkan, tapi Allah tuh nggak ridho. Tapi masalahnya ada, sampai oleh Allah disebutkan nama Zaid, satu-satunya nama sahabat yang disebutkan. Abu Bakar nggak disebut, Umar nggak disebut. Walaupun ada ayat tentang Abu Bakar ada, tapi maksud saya di sini disebut kata Zaid. Antum tahu Zaid orang yang soleh, Zainab binti Jahaz adalah wanita solehah, tapi ternyata perceraian terjadi. Faktornya adalah tidak sekufu. Oke,
Jadi laki-laki qawamah itu ternyata adalah kebutuhan mendasar laki-laki. Dan tadi laki-laki itu oleh Allah dilebihkan daripada perempuan karena dia memahami urusan agama, akalnya, ilmunya dia harus lebih. Makanya oleh Allah dibuatkan seminar Jumatan itu tadi, ya. Jadi paling tidak minimal banget orang tuh sepekan sekali dapat ilmu, minimal. Itu laki-laki qawamah. Gitu Ustaz. Jadi cari yang apa? Qawamah. Qawamah. Barakallahu fikum Ustaz. Oh ya, sebelum masuk ke sesi diskusi, jadi nanti boleh, karena hari ini forumnya boleh tersinggung, nanti boleh menyanggah Ustadz, boleh Ustadz? oh, boleh banget. Saya bisa sembunyi di balik sofa ini. Boleh tanya? Boleh. Satu pertanyaan dulu deh. Udah terpancing satu. Yang dari para kaum Adam belum ada? Ada satu nih. Satu. Dua. Langsung aja berarti ya, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mungkin pertanyaannya lebih dari satu. Ya baik. Monggo. Ini juga sebuah kisah, tapi bukan kisah saya. Cuman ingin bertanya bagaimana seharusnya. Jadi ada sebuah keluarga yang mana kini kehidupannya tidak harmonis. Berawal dari sang wanita dulu saat masih kecil dia pernah mendapatkan kekerasan seksual gitu. Tapi itu kan trauma ya Ustadz ya, bukan aib karena dia bukan itu. Ada usia nggak pas kecilnya, usia umur berapa? Saya kurang tahu kalau itu. Kemudian saat menikah, yang saya tahu juga ketika kita punya aib dan masa lalu tidak perlu kita ungkapkan gitu kan, karena ada yang nggak perlu itu. Jadi si perempuan itu tidak mau mengatakan kepada suaminya, calonnya ketika itu. Tapi setelah berjalannya pernikahan dan memiliki anak, akhirnya sang suami itu menyadari gitu, tahu di awal pernikahan, tapi mungkin menyimpan gitu. Ketika udah memiliki beberapa anak, akhirnya sang suami benar-benar tidak bisa menerima masa lalu sang istri. Dan akhirnya yang dilakukan sang suami, dia berselingkuh secara terang-terangan, bahkan semua anaknya tahu. Tapi dia tidak mau menceraikan istrinya. Jadi menyerahkan semuanya kepada istrinya. Dan sang istri tersebut berusaha bertahan untuk anak-anaknya. Jadi ada keinginan untuk bercerai, tapi yang terjadi itu intinya masih bertahan sampai sekarang. Nah, pertanyaannya, jika terjadi hal seperti itu, apa yang seharusnya dilakukan gitu? Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kisah juga dari seorang teman gitu. Si laki-laki ini adalah anak dari ulama besar di sebuah pesantren, yang mana dia itu mencintai gadis biasa. Dengan kalangan biasa. Orang tuanya bukan pesantren artinya. Bukan, gitu ya? Tapi dia anak santri, perempuannya juga. Oh, perempuan juga santri. Tapi dia kalangan yang bukan biasa. Keluarga ulama. Bukan. Ekonominya juga pas-pasan gitu. Tapi cinta itu begitu kuat, saat dihadirkan laki-laki itu oleh pasangan pilihan dari orang tuanya, dia selalu menolak. Dan dia berusaha bertahan dengan cintanya. Akhirnya dia menikah tapi tanpa restu ayahnya hingga saat ini. Jadi si perempuan nikah tanpa restu ayahnya? Si laki-laki. Oh, si laki-laki. Si laki-laki yang anak ulama tersebut gitu. Jadi, tapi sang ibu dari laki-laki itu menyetujui. Tapi akhirnya menikah dengan sampai saat ini masih siri karena memang belum mendapatkan restu dari sang ayah. Sampai sekarang bahkan seperti tidak dianggap anak sama ayahnya. Nah, kalau seperti itu bagaimana Ustadz? Karena kondisinya ini saya ingin menanyakan, kayak dia itu adalah ulama besar gitu. Pokoknya di sebuah pondok pesantren yang banyak banget santrinya ya, tapi saya nggak menyebutkan. Kalau seperti itu harus seperti apa? Karena saya melihat kondisi teman saya itu cukup menyedihkan karena sampai sekarang masih berjuang restu. Itu aja. Terima kasih Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu atau Kasih hadiah dulu, Ustaz. Udah. Oh, udah ya. satu Satu lagi ya. satu lagi berarti ya? 3 ya, cukup ya. Yang Ikhwan ini. Iwan, yang mana? Ini yang paling tangguh, Ustaz. Sebelah mana? Oh iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jadi ini saya ingin bertanya POV-nya perempuan. Oke. Jadi ada laki-laki kan bertanggung jawab untuk perempuan dunia dan akhirat. Betul. Misal jika ada seorang akhwat yang mengharapkan kefaqihan ilmu agama dari suaminya, namun tidak didapatkan dari suaminya kefaqihan agama dari kefaqihan ilmu tersebut, sedangkan kan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Berarti tidak ada kebaikan dari suami tersebut dan rumah tangga tersebut. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah perempuan tersebut berhak menggugat cerai dengan alasan tadi di atas? Karena kan kisah Zaid bin Haritha ya, Haritha, ya, Zaid bin Haritha. yang disebut di surat Al-Ahzab itu kan cerai karena insecure atau merasa tidak sekufu hanya karena Zaid radhiyallahu anhu itu mantan budak gitu, Ustaz. Ya. Sudah. Ya, Barakallahu Masya Allah. fikum. Jazakallahu khair. Ini enggak ada pertanyaan lebih ringan ya? Mancing sih tadi. Waktu kita juga lumayan pendek Ustaz, 10 menit aja untuk 3 Ya. pertanyaan yang sangat-sangat panas. Iya kan? Ya, satu ya, bahwa bab masalah rumah tangga itu gini, makanya kami kami ada komunitas Siroh, namanya Ngasah. Ngasah itu ngaji Siroh Nabawiyah gitu. Di komunitas itu memang intinya adalah permasalahan rumah tangga itu sifat konsultasinya adalah rawat jalan, bahasanya gitu. Jadi nggak bisa pakai P3K tok gitu. Ya, pertolongan pertama pada kasus rumah tangga gitu kan. Ini nggak bisa diselesaikan hanya dalam waktu sesingkat kayak proklamasi gitu, nggak bisa. Artinya bahwa case 3 hal ini tadi itu sifatnya harusnya memang rawat jalan. Karena problemnya gede banget. Pertama tadi misalkan kasus tentang trauma masa lalu yang itu sebenarnya kan sesuatu yang ini yang kalau yang kasus pertama tadi jelas fix suaminya nggak qawamah, jelas fix. Kenapa? Kenapa Anda masih trauma dengan masa lalu istri Anda? Seolah Anda tak punya masa lalu? Ya. Kenapa kita harus menghakimi seseorang dengan masa lalunya? Seolah kita masa lalunya itu baik semua. Yang sebenarnya kitanya juga punya aib yang oleh Allah ditutupi. Cuma nggak Allah buka aja. Iya kan? Jadi gini, memang dalam rumah tangga aib itu tidak perlu dibuka. Dalam artian kita punya masa lalu tidak perlu dibuka. Walaupun ada momen-momen yang kadang perlu dibuka, perlu. Tapi itu butuh kesabaran yang luar biasa. Saya punya teman memang gitu. Intinya suami istri sama-sama selingkuh, semuanya saling sembunyi-sembunyi. Tapi sampai hari ini mereka menjadi menjadi orang yang sangat istiqomah beragama tanpa ada perceraian. Tadi pakai rawat jalan dan pakainya siroh. Jadi rawat jalannya itu obatnya adalah siroh. Karena siroh itu kami memahami bahwa siroh nabawiyah adalah solusi sebelum masalah. Jadi sebelum ada masalah saja Allah sudah kasih kisah-kisah untuk kita untuk jadi solusi. Makanya kami sebutnya rawat jalan. Tapi kami jawab tadi bahwa suami tidak qawamah memang pasti korbannya wanita. Pasti. Kalau kayak tadi kasus sampai berselingkuh laki-lakinya dengan terang-terangan, dengan anak-anaknya tahu, tapi tidak menceraikan, gitu kan. Artinya nggak mau rugi ini, gitu kan. Nah ini yang saya bilang gitu. Mungkin saya tidak bisa katakan bahwa ini berarti laki-lakinya harus ditarik nih, harus qawamah nih, harus ini. Karena qawamah memang bahasanya gini, itu potensi yang ada pada laki-laki. Cuma kadang laki-laki tidak mau atau gini, atau laki-laki tidak confident bahwa dia itu sebenarnya qawamah gitu. Ya jadi nggak qawamah karena nggak confident pada potensi yang oleh Allah sudah diberikan kepada dirinya. Sehingga kasus yang pertama dengan kasus pertanyaan POV perempuan tadi dari Ikhwan tadi seolah-olah mirip pada posisi bahwa laki-lakinya tidak qawamah. Betul nggak? Karena tadi laki-lakinya tidak ngerti ilmu agama. Lalu perempuan gimana nih? Haruskah dia minta cerai? Nah kalau saya pribadi memang mengatakan jangan buru-buru cerai. Kenapa? Everybody is change. Semua orang bisa berubah. Iya berubah tambah baik bisa, tambah parah yo iso.
Tapi maksud saya gini, jangan selalu solusinya adalah cerai. Karena seolah-olah itu sedang menyetujui visinya iblis tadi. Kenapa? Ada kasus yang jauh lebih parah dari itu, tapi sekali lagi ketika Sirah Nabawiyah masuk ke dalam keluarga itu, justru mereka sekarang menjadi orang yang sangat konsisten istiqomah dengan Sirah Nabawiyahnya. Karena itu salah satu kawan kami di Akademi Sirah. Artinya si suami vulgar cerita itu bukan untuk menceritakan aib keluarganya, bukan. Dia ingin ceritakan Sirah telah menginspirasi dalam rumah tangga kami dan kami terperbaiki sampai hari ini, Masya Allah. Semoga Allah jaga keluarga itu. Cuma maksud saya gini, ketika laki-laki tidak qawamah, pertanyaan saya, adakah inspirasi di dalam Al-Quran kisah perempuan yang bertahan dengan keimanannya walaupun suaminya bukan hanya qawamah tapi tauhid, zalim luar biasa? Siapa dia? Asiyah. Karena sekali lagi Asiyah Allah hadirkan sebagai contoh yang oleh Allah diabadikan dalam surat At-Tahrim. Itu menjadi salah satu contoh untuk memuji para istri yang mukmin, menjadikan Asiyah sebagai contoh untuk kita mudah bersyukur hari ini bahwa ternyata suami kita itu enggak Firaun amat gitu. Atau bahasa hiburannya gini deh biar lebih ringan. Asiyah yang suaminya ngaku Tuhan saja itu masih Allah berikan kesempatan masuk surga. Tentu dengan penuh kesabaran yang luar biasa dan fasilitas hidup yang apa saja ada di kerajaan, apa saja diminta ada, bahasanya gitu. Tapi ternyata fasilitas kerajaan tidak membuat Asiyah minat hidup di dunia bersama Fir'aun. Waktu dia mau dibunuh sama Fir'aun, dia minta kepada Allah, ya Allah, bangunkan di sisimu rumah untukku di surgamu. Nah ini wanita mintanya harta, mintanya rumah gitu, karena Allah ngasih surga buat perempuan itu memang fasilitas. Kalau laki-laki kan dikasih apa? Nah, kok antum tahu ya gitu, Masya Allah ya. Bidadari ya, enggak ada di surga bidadara, enggak ada ya. Jangan ada gitu jangan. Jangan. Paling poin yang bisa saya kasih hanya di posisi itu, karena sekali lagi kalau solusi cerai itu buat saya juga berat untuk mengatakan udah cerai aja lah, suami kayak gitu nggak ada gunanya. Enggak, saya lebih kepada posisi bersabar terlebih dahulu, sabar dan gini, kebaikan yang antum lakukan itu, kebaikan yang antum lakukan dengan kesabaran itu, nih kalau saya bicara dengan istri tersebut ya, bahwa apa yang antum alami ini sekali lagi adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk antum. Karena apa yang Allah tuliskan untuk antum tidak mungkin meleset dari kehidupan antum. Dan apa yang Allah tidak tuliskan untuk antum tidak mungkin mengenaimu. Karena ini babnya takdir. Ini iman kepada takdir. Dan kata Rasul, barang siapa yang tidak mengimani akidah ini, urusan takdir, kalau dia mati dia masuk neraka. Apa enggak ngeri? Tapi kan kita kayak, ya Allah kenapa saya diuji seberat ini? Tenang, karena kamu bisa. Karena kamu bisa. Allah tidak menguji hambanya di luar batas kemampuan. Kalau kita katakan why me ya Allah, Allah bilang why not? Kenapa harus saya? Ya kenapa tidak? Karena kamu yang bisa. Jadi artinya kita bicara pada sisi penguatan istri terlebih dahulu. Dikuatkan sehingga sekali lagi solusi cerai itu bukan solusi yang kayak opsi utama yang diunggulkan, bukan. Karena sekali lagi kita masih punya harapan di sisi Allah bahwa kemenangan pasti diberikan kepada mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ujiannya. Gitu. Itu yang tapi sekali lagi ini sifatnya sebenarnya rawat jalan gitu ya. Jadi kami kalau di komunitas ngasah memang sifatnya adalah gimana update-nya gimana dan seterusnya. Ya alhamdulillah progres selalu ada, entah baik atau buruk, sekali lagi kembali kepada posisi kita pada urusan keilmuan khususnya para laki-laki tadi. Nah, kalau pertanyaan masalah restu orang tua itu masalah adab. Itu masalah adab. Artinya gini, bahwa kalau laki-laki nikah tanpa restu ayah tuh kalau bicara hukum fikih ya nggak masalah. Sah-sah saja. Tapi kan hidup ini bukan masalah sah tidaknya saja. Bukan hanya masalah fikihnya, bukan hanya masalah hukum luarnya. Tapi ada nilai di dalam yang itu sifatnya memang ukhrawi dan yang kita harapkan adalah keberkahan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang kalau ayah tidak merestui, katakannya ya kalau bahasa kami memang gini, berbuat baiklah kepada orang tua walaupun keadaan orang tua antum
Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang tuanya kafir. Sampai ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, dia nggak mau makan. Dia bilang, saya nggak mau makan sampai Sa'ad keluar dari agamanya Muhammad. Kalau perlu saya mati nggak apa-apa. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas saat ibunya seperti itu? Kata dia gini, wahai ibunda, seandainya Allah berikan 100 nyawa untukmu, lalu dicabut satu persatu, maka aku tidak akan pernah tinggalkan agama Muhammad ini. Kira-kira nih kasar nggak sih kalimatnya? Oh, nyawa satu dicabut kita ngelihat kan juga ngeri gitu kan. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas sampaikan bahwa 100 nyawa dicabut dari tubuhmu wahai ibunda, saya tidak akan pernah tinggalkan agama Muhammad ini. Tapi masalahnya gini, ini bukan masalah Sa'ad bin Abi Waqqas tidak suka sama ibunya. Ini dia pengen tunjukkan bahwa istiqomah agamanya dia nggak bisa ditolerir. Tapi sejak itu ibunya butuh apa saja, Sa'ad bin Abi Waqqas ada di samping ibunya. Bisa nggak kita kayak gitu? Kita konsisten dengan istiqomah dengan agama kita, tapi kita tetap berbuat baik pada orang tua. Kita konsisten dengan rumah tangganya, katakanlah tadi kasus itu, tapi bisa nggak kita tetap berbuat baik kepada orang tua? Karena Allah yang perintahkan, rendahkan sayapmu di depan orang tua dan berbuat baiklah dengan kasih sayang kepada orang tua. Karena bab orang tua itu bab yang sifatnya memang pada urusan oleh Allah dijejerkan dengan urusan akidah, jangan menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Artinya itu amal yang tidak sepele, itu amal yang bukan remeh-temeh. Tapi kan ini kayaknya bapaknya nih yang salah, umpamanya gitu. Umpamanya Anda hanya butuh waktu saja. Dalam artian gini, seberapa kita cara komunikasi dengan orang tua? Sudahkah kita mengangkat beliau? Sudahkah kita memuji beliau? Sudahkah kita menyampaikan kekaguman kita kepada beliau dan mencari sisi positif dari beliau untuk menjadi bahan diskusi? Artinya bahwa apa sih kekurangan istri saya nih? Kok bapak sampai tidak ridho nih apa? Karena misal saya pengennya kamu nikah dengan yang anaknya ulama juga. Ayo nggak apa-apa pak, nanti yang nomor 2 apa nomor 3 bisa kok pak, gitu kan? Gitu. Nah tadi udah gara-gara antum saat gara-gara antum nih jadi kesana. Solutif. Ya gitu ya, ini cuma karena biar ini aja sekali lagi, kalau sama orang tua berbuat baiklah kepada orang tua. Tapi tetap ada tapinya ya. Gini, ini terakhir nih. Ini semoga yang tadi juga terjawab ya, bahwa inspirasi Asiyah yang punya suami Firaun sudah menjawab itu. Tapi kalau sama orang tua, ini poinnya gini nih. Kan tetap aja Ustaz, orang tua saya tetap salah. Umpamanya, betul? Tetap ada rasa itu. Saya cuma ingin sampaikan gini. Mengalirkan air ke atas itu jauh lebih sulit daripada antum alirkan air itu ke bawah. Maksud saya adalah, kalau kita pengen perbaiki orang tua kita itu susah, antum cukup bilang bahwa diri antum, saya tidak pengen melakukan atau mencontoh kekurangan orang tua saya, dan saya tidak pengen itu terjadi pada saya, dan saya ingin alirkan kebaikan itu kepada anak keturunan saya. Itu jauh lebih gampang ketimbang kita kekeh ngejar, ayo topak, mbok pahami topak ini. Dah, nih bapak sifat yang kayak gini saya nggak suka tuh. Maka jangan lakukan itu kepada anak keturunan antum kelak. Karena mengalirkan air ke bawah jauh lebih mudah daripada antum memaksa mengalirkan air ke atas. Bisa air dialirkan ke atas itu bisa, tapi dia butuh kekuatan yang luar biasa. Gitu ya. Semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jika ada benarnya itu semua dari Allah, jika ada kekurangan, kesalahan, kefakiran, kedhaifan ilmu kami, semoga Allah mengampuninya. Saya kembalikan kepada Al Ustaz Hafidhahullah taala. ILMC. Ya, jazakumullah khairan katsiran, masyaallah, barakallahu fikum Ustaz. Tadi semoga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan alhamdulillah hadiah dari teman-teman terkumpul sebesar 1.016.100 rupiah. Allahu Akbar. Dan insya Allah akan terkirim berupa hadiah berbuka puasa. Jadi hadiahnya juga pahala puasa untuk kita juga bagi para pejuang kita di Gaza. Dan terakhir dari saya sebagai penutup kajian pada sore kali ini menjelang buka, maka teman-teman hadirkanlah kisah, karena kisah itu nanti akan menjadikan solusi sebelum masalah itu datang.
bisa nanti kalau mau diskusi join di komunitas Ya, ngasah itu ngaji sirah Nabawiyah. Ngaji Sirah Nabawiyah. Ya, kantor kami ada di Jalan Kaliurang dan ini adalah salah satu muridnya. Oh. Nah, ini Mas Evan ini insya Allah Kecil-kecil sirah. calon ahli sirah ini insya Allah. Amin, amin, amin. Izin boleh ngasih hadiah Ustaz? Boleh. Sebagai peserta termuda di sini, ini ada Quran untuk Evan nih ya. Barakallah, jazakallah khair. Ya, tahadal. Ya. 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 Dan kalau mau yang digital, kita juga ada program kita ada. Mulai Sirah nanti tayang pukul 20.30 di YouTube Teras Dakwah. Dilihat aja nanti di YouTube Teras Dakwah Mulai Sirah 3 episode 20.30 di YouTube Teras Dakwah. Dan jangan lupa teman-teman hadiri juga kajian di Teras Dakwah tiap hari Rabu. Besok kita ada pekan depan ada bersama Ustadz Salman Al-Jukjawi. Kalau dulu nama panggungnya Sakti Sila on Seven, insyaallah. Dan besok Jumat kajian Ahwat bersama Syekh Muhammad Ahad dari Palestina akan bahas tentang emak-emak Gaza, ras terkuat Gaza. Jadi ada pejuang Al-Qassam, ada emak-emak ras terkuat di Gaza itu. Okay. Kita cukupkan barakallahu fikum teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi pahala kita pada Ramadan, madrasah mengasah hawa nafsu, juga madrasah tholabul ilmi. Dan kita berharap amal-amal ibadah kita di selama puasa Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa menjelang berbuka adalah waktu yang mustajab. Mari kita sempatkan untuk berdoa. Kita akhiri kajian pada kesempatan kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.